Kamu sadar nggak sih? Dunia kerja sekarang tuh berubah gila-gilaan. Ada profesi yang tiba-tiba muncul, tapi ada juga yang hilang begitu aja. Nah, pertanyaannya, di tahun 2030 nanti, skill apa sih yang masih bakal laku keras dan gak tergantikan oleh AI? Tenang, kita bakal bahas satu persatu. Mulai dari kenapa banyak skill jadi usang, sampai kemampuan apa yang bisa bikin kamu tetap relevan, bahkan makin dicari. Yuk, kita bahas. Dunia kerja sekarang tuh kayak main game level tinggi. Cepat banget berubah. Data dari World Economic Forum bilang, 44% skill yang kita punya sekarang, bakal nggak relevan lagi di tahun ke 2030. Kok bisa? Karena teknologi, otomatisasi dan AI, berkembang jauh lebih cepat dari sistem pendidikan kita. Bayangin deh, dulu jago ngetik 10 jari itu keren banget kan? Sekarang, hampir semua orang bisa. Dulu, bisa pakai Photoshop itu keahlian mahal. Sekarang Canva udah bantu semua orang jadi desainer instan. Jadi, ini bukan cuma soal kerja keras, tapi juga kerja pintar dan adaptif. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Banyak skill yang dulu dibutuhkan banget, sekarang sudah mulai tergeser. Contohnya, skill data entry manual, sekarang jadi otomatis. Skill telemarketing diganti oleh chatbot. Bahkan skill coding dasar aja mulai bisa diambil alih sama AI, seperti ChatGPT. Tapi jangan panik dulu, karena justru sekaranglah waktunya buat kita upgrade ke skill yang nggak bisa digantikan oleh mesin. Ini kesempatan emas buat kita fokus pada apa yang membuat kita unik sebagai manusia. Jadi, skill apa aja yang bakal tetap laku keras sampai 2030? Pertama, critical thinking dan problem solving. Mesin memang bisa menghitung data dengan super cepat, tapi dia belum bisa menafsirkan makna di baliknya. Orang yang bisa menganalisis masalah, mencari akar penyebabnya, dan membuat keputusan strategis berdasarkan itu, nah, itu yang langka dan dicari. Contohnya gini, sebuah perusahaan punya data besar soal pelanggan mereka yang berhenti berlangganan. Datanya ada, angkanya jelas, tapi tanpa ada orang yang bisa menafsirkan, kenapa ya pelanggan ini pergi? Apa masalahnya? Apa solusinya? Data itu cuma jadi tumpukan angka yang nggak ada gunanya. Kemampuan inilah yang mengubah data menjadi aksi. Skill kedua, communication dan storytelling. Di era banjir informasi kayak sekarang, di mana setiap detik kita dibombardir konten, orang yang bisa menjelaskan ide dengan cara yang menarik itu berharga banget. Ini bukan cuma soal jago ngomong di depan umum, tapi gimana caranya bikin orang lain paham, percaya, dan akhirnya tergerak untuk melakukan sesuatu. Entah itu saat presentasi di depan klien, pitching ide ke bos, atau bahkan bikin konten di media sosial. Kemampuan komunikasi dan storytelling yang bagus itu, investasi jangka panjang yang gak akan lekang oleh waktu. Skill ketiga, creativity dan innovation. AI memang jago meniru pola yang sudah ada, tapi dia jarang banget bisa berimajinasi dan menciptakan sesuatu yang bener-bener baru dari nol. Kreativitas adalah salah satu hal paling manusiawi yang kita punya. Entah kamu seorang desainer, content creator, pengusaha, atau bahkan guru. Kemampuan untuk menciptakan ide-ide segar, solusi unik, dan gebrakan baru adalah skill masa depan yang nggak bisa digantikan oleh algoritma manapun. Mesin mengikuti instruksi, manusia menciptakan kemungkinan. Skill keempat, emotional intelligence atau EQ. Semakin banyak pekerjaan yang digantikan mesin, justru interaksi antar manusia jadi semakin bernilai. Pekerjaan seperti HR, manajer tim, psikolog, perawat, atau bahkan customer service yang menangani keluhan kompleks, semuanya butuh kecerdasan emosional yang tinggi. Robot mungkin bisa kasih jawaban template yang cepat, tapi cuma manusia yang bisa bener-bener merasakan empati, memahami perasaan, dan memotivasi orang lain. Kemampuan membangun hubungan baik, bekerja dalam tim, dan menyelesaikan konflik adalah kunci. Dan yang kelima, ini yang paling penting di antara semuanya, adaptability dan lifelong learning. Kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Dunia akan terus berubah, teknologi baru akan terus muncul, dan skill-skill baru pun akan terus dibutuhkan. Jadi, pemenang di masa depan bukanlah orang yang paling pintar,
atau yang paling banyak gelarnya, tapi orang yang paling cepat beradaptasi dengan perubahan. Ada kutipan bagus, yang nggak siap berubah, bakal ditinggal zaman. Jadi, mindset untuk selalu ingin tahu dan nggak pernah berhenti belajar adalah skill bertahan hidup paling utama. Nah, selain kelima skill utama tadi, ada juga beberapa skill tambahan yang mulai naik daun dan makin diminati. Pertama, AI literacy. Ini bukan berarti kamu harus jadi ahli AI, tapi setidaknya kamu mengerti cara kerja AI dan gimana cara memanfaatkannya untuk mempermudah pekerjaanmu. Anggap saja AI itu asisten super canggih. Kedua, digital marketing dan data analytics. Karena hampir semua bisnis sekarang pindah ke ranah online, kemampuan untuk memasarkan produk secara digital dan menganalisis datanya jadi sangat krusial. Dan yang ketiga, sustainability and green skills. Dunia kita semakin sadar akan pentingnya isu lingkungan. Jadi, keahlian yang berhubungan dengan keberlanjutan dan ekonomi hijau akan semakin dicari di berbagai industri. Jadi, kalau kamu mau tetap relevan di masa depan, mulailah dari sekarang. Gak harus langsung jago dalam semalam kok. Yang paling penting adalah kamu mulai belajar, sekecil apapun itu, dan konsisten melakukannya. Jadi, kesimpulannya, di tahun 2030 nanti, bukan cuma skill teknis yang penting, tapi juga cara kita berpikir, cara kita beradaptasi, dan cara kita berinteraksi dengan sesama manusia. Dunia nggak lagi butuh orang yang tahu segalanya, tapi butuh orang yang nggak pernah berhenti belajar. Nah, dari skill-skill tadi, skill apa nih yang lagi kamu pelajari sekarang? Coba tulis di kolom komentar ya, siapa tahu itu bisa jadi bekal kamu buat bersinar di masa depan. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kamu yang mungkin butuh ini. Dan yang paling penting, subscribe, biar kamu nggak ketinggalan insight seru lainnya dari kami. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.